Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita belajar pada bab 6 di buku Adab Bekerja dan Berbisnis di halaman 112. Temanya adalah tentang adab terhadap mitra dan contoh dalam keseharian. Jadi bagaimana kita beradab dengan mitra, yaitu teman dalam bekerja. Mari kita simak. Pertama dibahas di buku itu adalah bagaimana hubungan kita dengan pihak lain, yaitu orang. Yang pertama, kita harus memilih karyawan yang tepat. Kalau cerita tentang mitra, tentu kita cerita tentang karyawan. Jadi karyawan yang tepat, jangan sembarang mengambil karyawan saja. Terus, jadi karyawan yang harus kita pilih itu adalah memilih sumber daya manusia atau karyawan itu memenuhi kompetensi akhlaknya. Akhlak jujur, amanah, itu penting sekali. Kalau tidak jujur dan tidak amanah, nanti pekerjaan itu pasti akan ditinggalkannya. Kemudian dan profesional ya, bukan operasional, profesional. Yang profesional kalau disuruh datang jam 8 ya datang jam 8, pulang jam 4, ya pulang jam 4. Jangan terlambat gitu kan. Sehingga bisa menunaikan tugas-tugas dengan baik. Jika input sumber daya manusia atau karyawan itu baik, maka outputnya juga akan baik. Terus setiap karyawan harus diperlakukan sebagai saudara. Mereka memiliki hak dan kewajiban. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan oleh pembisnis. Kenapa? Karena ini adalah untuk kelancaran bisnisnya. Pertama, memilih karyawan yang tepat dengan akhlak dan profesionalnya. Kemudian dia memperlakukan karyawan itu dengan baik. Kita akan melihat ayat-ayat Quran pertama dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini tentang cara memilih karyawan. Berkatalah Yusuf, waqala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Apa kata Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ini kan cerita, berkatalah raja, tolong datangkan Yusuf itu kepadaku gitu kan, agar dia berbicara denganku gitu. Karena kan Yusuf yang mentakwilkan mimpi. Qala innakal yawma ladaina makinun amin. Kemudian apa kata raja itu, kamu ini posisinya sekarang punya kedudukan yang tinggi di hadapanku. Terus apa kata Yusuf, kalau kamu ingin menjadikan saya karyawan, ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku bendahara Mesir. Ini hafizun alim. Aku ini adalah orang yang suka amanah dan sangat berpengetahuan. Jadi ini kriteria karyawan, amanah dan punya pengetahuan. Penting ini di ayatnya. Kemudian ayat berikutnya, kalau ini tentang apa? Tentang Nabi Nabi Musa ini. Qala ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Apa kata salah seorang anak Nabi Shu'aib kepada ayahnya? Beri upahlah dia, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sebaik-baik diberi upah. Dia adalah orang yang kuat lagi jujur. Jadi kuat, tidak sakit-sakitan. Orangnya kuat, kemudian orangnya amanah. Itulah karyawan yang harus dipilih. Terus dalam hadis Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari dari Nabi SAW,
annahu qala al-khazin al-muslim al-amin ala yunqidhu ma umiru bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'u ila alladziina umira lahu bih ahadul mutasaddiqin. Itu kan kata Nabi SAW. Artinya seorang bendahara muslim yang terpercaya dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian dia memberikan harta yang disimpannya dengan utuh dan penuh dengan senang hati, lalu menyalurkan harta tersebut kepada siapa yang diperintahkan diberi, maka dia termasuk salah satu dua orang yang bersedekah. Jadi orang yang misalnya ini karyawan yang akan menyalurkan dana sosial gitu. Dia salurkan dengan jujur, tidak dikurang-kurangi, disalurkan dengan jujur, dana CSR itu. Jadi karyawan CSR ini ceritanya ya. Kemudian dengan jujur, maka dia pun dapat pahala yang sama seperti pahala orang yang mengeluarkan sedekahnya. Dia ada orang melakukan sedekah, titip ke dia gitu kan. Maka dia juga melakukan maka sedekah yang dia terima tersebut disalurkan kepada pemilik yang berhak, maka dia dapat apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi orangnya harus jujur tanpa dikurangi sedikit pun. Gitu kan? Kita milik karyawan dari hadis-hadis dan ayat tersebut. Pertama, kompeten, punya kemampuan, pandai menjaga, gitu kan, dan punya pengetahuan. Orangnya kuat seperti tentang Nabi Musa itu. Kemudian milik karyawan tidak berdasarkan fanatisme, memang ini kepandaiannya dan kemampuannya. Terus karyawannya itu amanah. Itu kan, ini sangat penting sekali amanah. Terus yang B, pelajarannya adalah setelah kita memilih bagaimana cara hubungan kita dengan pihak lain, kemudian memilih karyawan yang tepat, kemudian kita juga memilih mitra yang tepat, gitu. Teman bisnis yang tepat. Bagaimana cara mencari teman bisnis yang tepat, gitu kan? Pilih mitra yang tepat itu. Pilihlah mitra yang memenuhi kompetensi standar, minimal akhlaknya jujur, kemudian standar minimal mitra itu terhindar dari masalah, ya kan? Baik bermasalah dengan keluarganya, bermasalah dengan tetangganya, bermasalah dengan utang piutang dan segala macam. Namun terhindar dari konflik dan hasil yang tidak diinginkan, gitu kan? Terus ayat-ayat Al-Qur'an ini tentang milih mitra ini. Wa qala laqad zalamaka bisu'ali najatika ila ni'ajihi wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa qalilum ma hum wa dhanna Dauda anna qanatum fastaghfara rabbahu akhara raki'a. Wah, Nabi ini kan, Nabi Daud berkata, sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu dengan digabungkan kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang bersyirik itu benar-benar saling merugikan satu sama lain kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kan ceritanya bahwa dulu pada masa Nabi Daud alaihi salam, jika pengen memutuskan suatu perkara yang diadukan oleh seseorang. Jadi gini, seseorang ini punya 99 ekor kambing. Kemudian adat mitranya itu punya 1 ekor kambing, warnanya hitam, sementara kambing yang mengadu ini warnanya putih semua 99. Terus diletakkannya 1 kambing jantannya ini di kambing betina yang 99 tadi. Singkat cerita, setahun setelah itu kambing itu berkembang pesat banyak. Terus warna kambing itu hitam-hitam semua, gitu kan? Hitam-hitam semua. Terus orang yang punya kambing 1 orang ini memintalah seluruh kambing-kambing hitam tersebut. Karena anak-anak kambing itu kan hitam-hitam semua. Karena dia merasa bahwa kambing-kambing hitam itu adalah cikal bakalnya dari kambing dia yang 1 ekor yang jantan tersebut. Nah, makanya yang 99 yang punya kambing tersebut mengadulah kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian keluarlah ayat ini. Banyaklah itu orang-orang yang bersikap itu zalim, gitu kan kata Nabi Daud alaihi salam. Akhirnya apa? Singkat cerita, yang memutuskan ini adalah kecerdasan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman bagaimana caranya gitu?
Jadi walaupun ayah kambing ini, misalnya pejantannya kambing ini hitam, kemudian anak-anaknya hitam, tapi karena mereka berserikat, gitu, maka kambing yang hitam tadi bukan milik si penitip satu kambing yang hitam tadi, ayah pejantan tadi, tapi kambing itu dibagi oleh Nabi Sulaiman. Dan disitulah kelihatan bahwa anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu juga bisa memutuskan dengan perkara yang adil, gitu. Tapi ini ayatnya tentang bahwa Nabi Daud marah ini sama orang yang punya kambing hitam. Kenapa dia mengaku-akui bahwa seluruh kambing yang berwarna hitam adalah milik dia? Pada dasarnya dia hanya punya satu kambing, ya, itu pejantan hitam. Harusnya dibagi. Akhirnya dibagi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian hadis berikutnya, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna rajulan. Jadi kita Allah membuat perumpamaan, itu seorang laki-laki hamba saya memiliki beberapa orang berserikat, tapi dalam perselisihan, dan seorang hamba saya itu yang memiliki penuh seorang saja, apakah keduanya sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi tentang hamba sahaya ini, ya, mereka berserikat, kemudian mereka berselisih tentang apakah mereka harus membagi atau bagaimana cara membaginya. Makanya jangan selalu zalim, itu dalam masalah pertemanan atau bermitra dalam berusaha. Kita lanjut. Ini juga anasalisus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma, gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini bahwa Allah itu bersama orang yang bermitra, itu berserikat, orang yang bermitra, selama orang itu tidak mengkhianati yang lain. Kalau mereka berkhianat, maka Allah keluar dari mereka. Jadi Allah itu senang sekali kalau orang bermitra bersama-sama, gitu, bekerja, kan saling bantu-membantu. Tapi kalau ada yang mengkhianati, Allah lepas tangan dari mereka berdua. Pertama, lepas tangan dari orang yang berkhianat. Yang kedua, lepas tangan pula dari orang yang dikhianati. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendakwahi temannya. Kenapa kok temannya bisa berkhianat? Gitu. Lanjut. Nah, lanjut ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bermitra dengan orang lain? Kerjasama antara pelaku usaha itu harus profesional. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Cepat aja ya. Ini ayatnya juga ini kita ambil yang di sininya saja. Mana? Hendaklah sebagian itu saling tolong menolong. Rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah, kesayangan Allah itu bersama orang-orang yang berkumpul, gitu. Terus kalau di Bukhari itu Nabi Musa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin dan orang mukmin lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Ini harus profesional. Kemudian agama adalah nasihat. Siapa nasihat Rasulullah? Bagi Allah, kitabnya, dan pemimpin. Jadi pemimpinnya harus nanti saling tolong menolong dan kaum muslimin. Terus dengan adanya kerjasama antara pelaku usaha akan tercipta stabilitas usaha, bahkan pada saat yang sama bisa mengalami konflik, perpecahan, dan friksi di antara pelaku usaha. Misalnya nih gabungan pengusaha baju, kan nggak ada konflik lagi karena mereka sudah bermitra. Gabungan pengusaha sembako, nggak ada mereka konflik, mereka saling bantu. Itu bagusnya dalam masalah perkumpulan itu. Kemudian dalam memitra itu kita harus bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Ini kalau ada keputusan atau segala macam itu harus dimusyawarahkan. Tujuannya apa? Musyawarah itu tujuannya adalah agar seluruh manajemen atau anggota yang ikut terlibat itu merasa sama-sama mengambil keputusan, bukan keputusan yang otoriter. Jadi keputusan yang diambil secara sama-sama. Langkah mana yang harus kita lakukan dalam misalnya dalam perluasan usaha, atau apa aja langkah-langkah untuk
menghindari kekerugian. Nah, itu harus dimusyawarahkan dengan siapa? Dengan mitra atau dengan karyawan. Agar apa? Agar sama-sama mendapatkan keuntungan. Terus ya, ini ayatnya. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah. Kita ambil wa amruhum syura bainahum. Jadi mereka itu harus saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian Allah memberikan rezeki yang ia infakkan. Kita dalam surat apa? Dalam surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahum linta lahum ini wastaghfir lahum minta ampun wa syawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kamu kepada mereka terhadap segala urusan. Kalau kamu udah musyawarah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu udah selesai musyawarah, bertawakal sama Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka orang-orang yang bertawakal. Adabnya begitu musyawarah. Kalau di hadis Nabi, barang siapa baiat seorang amir tanpa musyawarah dengan kaum muslimin terlebih dahulu, maka tidak ada baiat baginya. Jadi, kalau ini cerita tentang politik ya, musyawarah yang diambil itu adalah orang-orang yang memang disepakati atau disepakati oleh orang ramai, gitu kan. Kalau tidak disepakati sama orang ramai, maka tidak ada baiat untuknya. Berarti otoriter. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dari halaman 112 sampai 120 ya. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.